Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang mau menjawab salam semangat saya doakan semoga cepat berangkat haji. Haji itu panggilan. Semoga Bapak Ibu segera dipanggil. Jadi enggak jadi. Kalau enggak jadi namanya Haji Abu Rosyid Arab Budal Rashido. Nah, pokoknya berangkat, siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bisa menjawab nama surat ayat berapa dapat door prize. Nama surat ayat berapa? Maju, monggo. Ndak ada. Mboten wonten. Tung sampai 3. 1, 2, 3, enggak ada. Untuk saya sendiri. Mas simpen kan Mas? Enggak nih. Surat Al-Baqarah 154. Pinten? Surat Al-Baqarah 154. Surat apa? Sudah hafal apa belum? Saya ulang. Al-Baqarah 154. Sudah hafal belum? Belum Bu? Kula bali malih. Al-Baqarah 154. Berapa Bu? Alhamdulillah sudah hafal. Cepat banget hafalnya. Hafal nama surat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, pertama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Pagi yang cerah kita bisa berjumpa dalam acara Tumplek Blek Syawalan Proyu Media dan Jamaah Binaan Dakwah. Kita sambut Ustadz kita, monggo. Ustadz Muntat Wawan Sembodo. Tepuk tangan dulu, monggo. Madosi sinten Bu? Tiyange sing niki. Jenengan bingung toh? Kok fotonya, kok orangnya beda dengan gambarnya? Gitu? Enten sing padha mboten? Biasanya panitia tuh ya orangnya tampeli gambarnya, ini malah gambarnya kayak gini. Ya Allah. Tengah Bu. Pon persis. Kebangetan tenan toh. Oh jenggotnya, ya Allah. Ibu terima kasih memperhatikan jenggot saya. Yang pertama sekali lagi bersyukur pada Allah itu tidak pernah lupa pada kita. Bahkan saat kita tidur Allah enggak pernah lupa. Nggih napa mboten? Digerakkan detak kula panjenengan sami jantung kanthi normal. Suwanten napa? Mulut niki lho, niki lho.
Suara mulut kok ya jantung ngoten lho. Suara mulut menirukan detak jantung normal. Ini perlu disyukuri sebab ada yang digerakkan jantungnya nggak normal. Masa begini? Mungkin karena dikejar-kejar utang. Maka Bapak Ibu yang punya banyak utang, saya doakan semoga utangnya segera terlunasi. Waduh, aminnya buanter buang. Ya Allah. Oh, ada adik-adiknya. Coba cek dulu. Siapa yang menciptakan hujan? Wah, sing jawab mantan adik-adik malah. Ditanya adik-adik malah ibunya yang jawab. Ulangi, siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang membuat bakwan? Ini kok sing damel bakwan sinten niku? Ternyata beda. Cek lagi. Siapa? Sekarang jawab semuanya. Bersama-sama yang semangat dapat hadiah door prize spesialis sepatu merek Bata. Batako. Yuk. Siapa yang menolong kita? Kurang semangat, nilainya baru sewidak telu. Semangat. Siapa yang menolong kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang mengenyangkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Ibu merasa melahirkan? Enggak. Salah. Kalau ibu merasa melahirkan paling ngendika ngeten iki. Dek, kamu sudah 9 bulan 10 hari. Tapi ibu belum punya uang. Mau ibu lahirkan ya setahun lagi yo, Dek. Sabar yo. Nunggu sawahe payu. Kowe engko tak jenengke Wahyu. Wahyu? Nggih. Wahyu Boeng Zamrongi. Sawahe payu lahir Rebo Paing jam 2 bengi. Saged ngoten? Enggak bisa, ibu enggak bisa. Yang melahirkan tuh Allah, tetapi lantaran ibu. Qur'anipun pun sudah jelas kok. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah melahirkan kamu, Nduk, dari perut simbokmu. Loh, ya kan? Yang melahirkan Allah. Bapak Ibu, saya punya 2 teman. Sama-sama namanya Yuni. Satunya Wahyuni, satunya Maryuni. Sama-sama guru TK. Satunya Prambanan Klaten, Timur Candi. Satunya pernah kita kirim ke Kutai Barat. Sekarang ten Bantul, ten Jedis Bantul. Lahir di mobil. Yang Bu Maryuni lahir laki perempuan. Saya setelah niku nengok, perempuan, kula ngusulke kalih napa menika suaminya, Mas Arif, namanya Arifuddin. Putri ya? Lahir di mobil. Iya, aku mau sing nadai ngene iki. Ya Allah. Saya ngusulkan nama tapi tidak diterima. Karena namanya usulan saya Siti Seniawati Almobila. Enggak diterima. Ini serapopo. Wah, yang Bu Wahyuni laki-laki. Kula nggih ngusulke jenenge wae Ahmad Kijang Innova, enggak diterima juga. Enggak apa-apa. Sudahlah, baiklah. Yang pertama bersyukur pada mila monggo sareng-sareng ngaji. Wah, Bapak Ibu pun nate mirsani kula dereng? Udah pernah lihat saya belum? Belum. Tolong buka mata lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Udah pernah lihat belum? Alhamdulillah, udah mulai cerdas. Kenalan 1 menit. Monggo tirukan. WUN, TAT, Wuntat, WA, WAN, Wawan,
SEM BO DO. Itu bahasa Inggrisnya you nye me. Oh, mboten enten nggih. Wuntat itu artinya bungsu, ragil, bontot. Cuman sayangnya saya minder juga dulu punya nama kok Wuntat. Saya nggak pernah ketemu bapak saya. Bapak saya umur 3 bulan bapak meninggal. Nah, akhirnya saya ngotak-atik nama WUNTAT. Wonge utuh-utuh nanging tumindak atine top. Wawan, singkatan Wawan, wajah yang menawan. Jujur, saya yang ganteng apa jelek? Gampang cara merubah pikiran orang. Jawab saya ulangi, kula ganteng napa jelek? Ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Ibu berubah pikiran. Kelihatan kalau cewek matre, gara-gara duit berubah. Saya nggak ngasih, saya tuh cuman begini, nunjukkan begini kan lagi. Saya kan nggak bilang, saya kasihkan, nggak toh. Saya hanya bilang, ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek, Dek? Nah, jelek apa ganteng? Napa Bu ngacung-ngacung? Terima kasih, saya suka dikatakan jelek. Sebab jelek niku jelas lebih keren. Sembodo nggak usah klotak-atik, S-nya sehat, E-nya elok dan edi gitu, M-nya makmur dan merata. Kudu melanjut. Dosa kok diulang-ulang niku lho. Ping pisan mawon gitu. Pertanyaan awal untuk Bapak Ibu semuanya, pengen usianya panjang? Pertanyaan kedua, usia kita itu tambah panjang apa pendek? Yakin? Betul. Hidup itu persis seperti obat nyamuk yang ujungnya dibakar. Inilah perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang pernah tawaf, tindak haji, umroh, melingkar, berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya, waktu boleh bertambah, usia kita berkurang. Itulah lingkaran kehidupan. Suatu saat ketemu dengan titik tengah, namanya mati. Saya ulang, hidup itu berarti tambah panjang apa pendek? Kenapa waktu ulang tahun Putrawaya lagunya panjang umur? Katanya pendek, berarti lagunya ganti. Pendek umurnya terus cepet. Allah ya Allah. Kaya terus nikung itu loh. Mau yang enak gitu. Rajin mengaji, rajin mengaji, rajin mengaji lebihmu, lebihmu, lebih mulia. Monggo ulangi, 1, 2, 3. Ada wong ceguken guyang-guyu. Men kene unjukan ngoten lho malah guyang. Saya ulang, hidup memang pendek. Sudah tahu rasanya mati? Pengen tahu? Enggak. Rasanya mati seperti odol, pasta gigi. Kalau masih penuh, pencet sedikit keluarnya cepat. Betul apa tidak? Pasta gigi, kamu masih penuh. Kalau kamu masih penuh, kamu saya pencet sedikit sudah keluar. Medali pun cepat. Benten odol tinggal sedikit, pencet sedikit, keluarnya lama. Bu Abu, Dek. Nih kamu odol kok tinggal sedikit, Dek.
Kalau kamu tinggal sedikit, kamu saya pencet-pencet, dicet-pencet, keluar sedikit, ambil sikat. Ini odolnya malah mendelep lagi, Bu. Direkuret, malah tambah melebu, ambil jurus terakhir, dikorting, diukur, digunting, disobek, nggih napa mboten? Persis. Kalau kita sudah punya amal soleh, malaikat jabutnya cepat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, enek wong mati malah dong guyang-guyu. Mestinya bilang innalillahi gitu loh. Pak, Bu, lain sholat enggak, ngibadah enggak, wah, malaikat Israel njabut nyawa, Pak Suryani pun medeni. Malah dipoto toh, Bu. Ya Allah, jenengan niku kok nggih tegel-tegeling. Tujuanipun napa dipoto? Oh, nggo meden-medeni kucing. Udah enggak apa-apa nek niat baik. Siap. Maka pertanyaan kedua saya mau tanya, pengen usia panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang. Pertanyaan ketiga, pengen usia panjang, panjangnya sampai tahun berapa atau umurnya pengen sampai tahun berapa? 100. Nggih, Bu. Lah wah jenengan pun pitung dosa pun ngeten iki kok. Aku ki isih pengen urip 100 tahun meneh. Nggih. Nah, ini yang kita bahas. Usia itu yang dimaksud di sini tidak hanya usia waktu kita di dunia. Betul nggih? Quran pun tadi surat Al-Baqarah 154. Walan taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Apakah engkau mengira orang yang mati berjuang di jalan Allah mereka mati? Bal ahya'u walakin la tashurun. Bahkan mereka sesungguhnya hidup tapi kamu tidak menyadari. Bapak Ibu adik-adik, jangan disalah tafsirkan. Wah, berarti orang yang mati itu bisa hidup kembali, jedol lagi, berubah jadi rawani. Bukan begitu. Bapak Ibu, saya pernah nyebrang ke jembatan Suramadu. Sopirnya nuwun sewu asli Madura. Beliau cerita, di sini dulu ada kuburan Pak Kiai. Di sini dulu, sekarang dipindah ke sana karena nabrak jalan, kuburannya dipindah. Makanya di sini nih sering terjadi tabrakan. Pak Kiainya nggak rela, kuburannya dipindah. Makanya Pak Kiainya sering ganggu orang. Loh, Kiai kok ganggu orang? Ki piye iki? Sama Ustadz teman saya, gimana Ustadz, perlu menjelaskan gimana ini? Saya jelaskan nggak usah pakai dalil, tapi logika akidah. Ya kalau orangnya orang soleh itu mati di alam barzah sampai besok kiamat, menunggu sampai hari kiamat, nyaman, ditungguin bidadari, dipijeti, dikipasi, ya Allah. Ngapa kok jijiki to, Bu? Ya. Jenengan kok yang ngrasani kula ngerti ngoten lho nggih. Kipase mboten enten berarti ngeten. Non?
Oh ngeten mawon nggih kipasi. Orang mati soleh menunggu hari kiamat di alam barzah nyaman. Ngapain muncul ke dunia ngurus dunia? Gitu, ganggu orang apalagi kiai kok ganggu orang. Yang kedua, orang durhaka mati disiksa, dibontok. Malaikat munkar nakir. Ya. Dikubur, dibakar api, menjerit, suara tangisan, suara rintihan. Siapa yang nyanyi? Ida Laila kok duwe jenggot niku lho. Yang nyanyi Pak Muntat nirokke Ida Laila. Jadi saya ulang, orang mati maknanya yang dimaksud ayat tadi bukan kemudian jedul ke dunia, bukan. Tetapi nama-namanya akan selalu dikenang di hati orang-orang yang masih hidup, usianya panjang. Dalam hal ini wonten dua golongan. Golongan pertama, golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat. Golongan yang kedua, usianya panjang, tetapi panjangnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dirahmati dan orang yang dilaknati. Bapak Ibu, usia panjang tapi terlaknat. Sinten? Sampai hari kiamat usianya atau orangnya masih hidup, orangnya dikenang tapi jelek. Sinten? Fir'aun laknatullah, bahkan menganggap dirinya sebagai raja. Wahai rakyatku semua, sembahlah akulah yang menghidupkan dan mematikan. Nih Fir'aun. Oh nek banter loro ya, jangan banter loro. Bapak Ibu sombong. Apa yang terjadi? Memang dia sudah terkubur jasadnya, bukan terkubur, sampai sekarang masih ada gitu. Mati kena tsunami saat mengejar anak angkatnya Nabi Musa. Maju! Musa sudah terjepit di Laut Merah. Maju! Suara apa? Kalau kok ten Jogokarian kok mengenaskan ya. Tadi dikira Ida Laila. Tidak pun Ibu. Oke. Oh, wingking Ibu monggo. Yang kedua dikira kuda. Duh, Bapak Ibu, mengenaskan. Betul. Mengenaskan yang ketiga, jujur, jenengan tadi kotak infakmu nyemplungi pinten? Ya. Kurang dari 30.000 kan? Gitu? Padahal nonton munyuk ten Gembira Loka niku 30.000. Oh, pripun? Nonton munyuk Gembira Loka dipaksa untuk membayar karcis 30.000. Jenengan nonton kula pinten? 100. Pundi tiange sing nyemplungi 100, ming sithik. Antar sing mboten nyemplungi ta? Punyok pinten? 30.000. Pak Untat pinten? 2.000. Munyok 30.000. Pak Untat 2.000. Kalah karo munyok. Terima. Ngenes tambah iki. Ndak apa-apalah, lanjut. Fir'aun sombong, menganggap dirinya punya kekuasaan yang kuas, mati dunia ngeneske, tapi usianya panjang. Kenapa? Dia sampai hari kiamat akan kita ingat bahwa dia orang yang terlaknat. Betul? Juga ada lagi namanya Korun. Korun punya uang berlipat-lipat, harta masukkan gudang, gudangnya dikunci.
masukkan kuncinya dalam kotak, gudangnya, masuki harta benda, kunci lagi, kuncinya diangkat oleh para budak-budak sudah kepayahan. Fir'aun tenggelam karena tsunami. Ternyata juga Qarun juga mati. Kenapa? Tenggelam. Tenggelam oleh apa? Bukan air, tapi oleh gempa yang dahsyat. Kok main kula dhewe niku pripun to niki? Mati mengenaskan. Lega, Bu. Monggo lega. Kita lajengaken. Bapak Ibu, orang yang mengharap harta berlimpah mati. Tujuannya cari kekuasaan mati. Adik-adik, assalamualaikum. Hati-hati usia panjang tapi jangan seperti Kan'an. Tahu Kan'an? Kan'an itu kebalikannya Kir'i. Non? Kan'an? Itu kan kanan. Putra Nabi Nuh alaihissalam. Hati-hati jangan sampai kita jadi anak durhaka. Kenapa? Tenggelam juga, namanya Kan'an. Tidak bisa renang, langsung kena tsunami. Ternyata istri yang tidak solihah durhaka tenggelam juga, namanya selalu dikenang. Siapa nama istri Nabi Nuh? Siapa nama istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Walah ya Allah, Pak. Nyun pangapunten. Ingkang gadah nami Tohari. Istri jenengan nanti dipanggil buta, nyun ngapunten nggih. Kalau versi beliau itu loh. Kok Nabi Nuh, Pak Nuh. Durhaka, semuanya tenggelam. Dia hanya melampiaskan nafsunya. Contoh lagi. Istri yang durhaka, tenggelam, atau mungkin durhaka. Siapa? Istri Abu Lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hati-hati, jangan punya sifat seperti istri Abu Lahab. Kemana-mana gendong kayu, itu maknanya tukang ngobong-ngobong. Tukang fitnah. Bahasa Inggrisnya tombak. Ku bahasa Jawa niku. Bahasa lagunipun adu domba, domba diperadukan ye. Jelentang kedeng tolong jajare ya Ustadz ning ya ora pangerten. Ustadz Mahroji iki kan ampun Ustadz. Ampun Ustadz Mahroji, ampun. Nggo ampun dangu-dangu to mendetke. Kembali ke sini. Bapak Ibu. Bu, assalamualaikum. Hati-hati niki nggih. Ini akan memanjangkan umur kita, tetapi umur yang terlaknat. Tenang Mas, ya Allah. Alhamdulillah, Mas baik deh. Mas saya doakan ya, semoga cepat masuk surga ya. Oh enggak mau? Ya udahlah, pokoknya masuk surga ya. Kembali ke lab, mana laptopnya enggak? Bapak Ibu, istri Abu Lahab gara-gara ini loh. Nuwun sewu, biasanya sering begini Bapak toh nggih? Bapak toh nggih? Oh Ibu jujur toh, ya Allah. Ibu gak jujur. Makanya kemarin di bulan Ramadan kita ini puasa seperti posonya Janoko. Ngertos Janoko? Di mana-mana bertapa, dia puasa, pengen panjang umurnya, umur yang dirahmati, maunya panjang. Saat dia bertapa, dia punya kesatrian, namanya Madu Koro, kok Madu Kesmo toh Bu? Janoko kok ya kok bantol, ya mboten mungkin toh. Madu itu manis, ukoro itu ucapan, manisnya ucapan bisa masuk surga. Begitu.
berupaya umur panjang yang dirahmati, akhirnya dia mampu mengalahkan buta. Ngertos buta nggih? Buta cakil, buta terong, buta ijo, buta galak. Nggih to? Pun ngertos dereng buta cakil? Pun. Dereng. Mata jelalatan, mulutnya maju. Perhatikan baik-baik. Sudah pas apa belum? Kurang apa enggak? Kurang maju apa tidak? Kurang. Kurang, Bu. Monggo, contoh yang tepat, Bu. Monggo. Tanggung jawab. Memberi ide ya memberi contoh dong, ayo. Enggak berani. Dan suaranya cekikian. Hait, hait, hait. Jempalitan. Maka dikalahkan oleh Janoko. Butonya mati semua. Betul loh nggih? Yang tadi contoh-contoh saya ceritakan tadi berarti contoh mewakili buto cakil, mata jelalatan. Lambang orang berbuat dosa itu dari mata. Betul mboten? Kenapa orang ngerampok? Karena mata melihat ada gedung bertingkat milik seorang pejabat. Wow, pasti uangnya berlipat. Ngerampok. Gitu? Saya belum pernah dengar ada orang buta merampok. Merampok. Nanti detmu ini mata. Turun. Ini tadi maju begini. Ya kan? Bapak itu kalau marahi putronya, marah itu maksudnya nyengeni, dukani, singkat padat jelas. Ya Pak? Bapak singkat, ngeyel, ngeyel. Puskesmas ngeyel. Ngeyel mana? RSUD. Tambah ngeyel, husnul khotimah. Singkat padat jelas. Kalau ibu, walah ya Allah, segerobak kata-kata. Kowe jane ngeyel kuwi anake sapa? Kowe jane anake sapa? Kowe ngomong dolan terus, kowe nek dolan terus piye piye. Kowe iki anake sapa? Kowe iki jane anake sapa? Anake kalian dodok kalian domblong. Hati-hati. Berapa senti mulut kita? 5. Pun nate ngukur lah, Dek. Iya 5. Kalau ada yang bilang 10 berarti mulut ukuran jumbo, ya kan? Walaupun cuma 5 cm, niki nopo-nopo melebet. Galengan sawah, gitu? Aspal, napa meleh? Ayo Bapak sebutkan, monggo. Sekarang bagian Bapak, sebutkan lagi. Kawat terus. Sapi. Terus, monggo Bapak sebutkan yang sudah pengalaman. Apalagi, monggo. Monggo. Kok mendel saat ini? Aku kok malah dipelorok. Begitu masuk perut namanya Abdul Buton. Berarti dia anak buahnya Korun. Yang hanya mengisi perutnya dengan nafsu harta. Gitu? Masih ada di mata, pandangannya penuh dengan pengen dunia ini pengen dikuasai, buta hijau. Pandangannya hanya keduniawian, kemewah-mewahan dan pengen disanjung-sanjung. Berarti dia anak buahnya Fir'aun laknatullah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Subhanallah, umur panjang tapi terlaknat. Kita pengen yang panjang pripun? Panjang tapi pikanto rahmat. Apa kuncinya? Nah, kalau mau memperjuangkan agama Allah, pasrah, tunduk pada Allah. Contohnya siapa? Ada 2 orang yang selalu kita sebut-sebut namanya. Yang dia selalu berpasrah diri pada Allah. Sinten? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Pertanyaan kedua, dapat kaos. Nabi Muhammad wajib disebut sehari semalam minimal berapa kali? Cong maju. 165. Wah, oke banget Pak Tentara. Nabi Muhammad dibaca Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim dibaca sehari semalam setidaknya berapa kali? Sholat, tasyahud. Ayo tasyahud. Ya. 17 kurang dikit. Nah, berapa Dek? 20, maju, tepuk tangan dulu.
Malah mulih ya, ngerti ya? Oh, cari jalan pintas. Yuk maju deh. Waduh, senyumnya. Ih, sungguh sangat menawan hati. Para nenek-nenek. Hatinya nenek. Namanya siapa, Dek? Bintang. Bintang. Wow, bintang toh, bukan bulan. Oh, besok istrinya namanya Bulan ya. Mas Bintang, Nabi Ibrahim dibaca setidaknya sehari semalam berapa kali? 20. Hitungannya pripun? Mboten ngertos wong kula mengki mbak kula sing ngomong. 20 kali. Yuk kita hitung. Tasyahud akhir toh nggih? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali ya kama barakta ala wa ala ali. Nah, sholat subuh. Tasyahud akhir berapa kali sehari semalam? Sholat fardu 5. Berarti 4 kali 5 berapa, Dek? 20. Subhanallah, dapat kaos. Bilang apa, Dek? Makasih. Sama-sama. Semoga besok punya keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim ya, Dek ya. Ya kan? Ya, amin. Keluarga anaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Ismail. Ismail. Ismail itu orang yang Idul Fitrinya luar biasa. Pasrah, betul nggak? Apapun perintah Allah dilakukan. Leres nggak, Dek? Iya, Ismail. Apapun perintah Allah dilakukan. Berarti pasrah pada Allah Idul Fitri. Dek, pengen gaya Ismail enggak? Pengen. Pengen. Wah, hebat dia. Ya kan? Pura-pura bapaknya. Nah, ini arafil mana asbahuka fangdur madza taro. Le, aku kok ngimpi ping 3 le. Mimpiku disuruh mengorbankan engkau, Nak. Atas perintah Allah. Kamu mau nggak disembelih atas perintah Allah? Mau. Mas Fani, pendet kepol saat niki pisau, monggo. Bocah, ayo pisaunya. Saat niki ngedek. Sekarang mau nggak? Mau. Pindah pikiran. Ya udah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dek, Mas Bintang, terima kasih ya. Kualik no kudune, kono sing ngomong terima kasih aku kan terima kasih. Masih mending beliau keluarga Ibrahim yang sampai akhir hayat beliau pasrah pada Allah. Pasrah itu Idul Fitri, kosong. Apapun perintah Allah, pasrah. Fitri itu artinya ibarat mobil keluar dari pabrik. Itu namanya fitri. Sesuai dengan sang pembuat. Tesih kinyis-kinyis, belum lecet-lecet. Fitri itu ibarat kereta api lewat. Suara apa, Dek? Ustadz yang kok yura pinter-pinter tau, Dek. Pengajian meh rampung kok. Manusia membuat kereta, di samping membuat kereta juga membuat rel. Betul apa tidak? Supaya apa? Keretanya berjalan di atas rel, akhirnya sampai tujuan. Itu kereta yang fitrah, pasrah pada sang pembuat. Kereta yang tidak fitrah, sombong, dia malah di jalan raya. Apa yang terjadi akibatnya enggak fitrah? Bahasa Cinanya ngelempang. Ya kan? Kenapa? Enggak sesuai fitrah. Manusia dicipta Allah, pasrah harusnya pada Allah. Manusia kok enggak pasrah pada Allah? Ngelempang. Kereta itu artinya jalan yang lurus. Ihdinas siratal, itu namanya fitrah. Jalan yang lurus alias tumpeng. Napa tumpeng? Metuwa dalan sing lempeng. Tumpeng. Repotnya sekarang malah cuman buat gunungan do rebutan. Gunungan itu maknanya sebenarnya
pasrahlah jalan yang lurus, pasrah. Apapun perintah Allah, pasrah. Sebagaimana Ismail, keluarga Ibrahim, selalu Idul Fitri, selalu Syawalan. Apapun perintah Allah, siap enggak ini arafil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Bapak niku perintah Allah. Iya Bapak aku siap kalau itu perintah Allah. itu Ismail dulu. Ya abatif al matumar. Anak sakniki jawabnya apa dipun tadi? Moh. Masih mending jawabnya moh. Ada yang bilang, Bapak, sebelum Bapak menyembelih aku, mending Bapak saya. kecembang. Maksudnya saya doakan dulu gitu loh ya. Aduh ya Allah. Bapak Ibu, Ismail hebat. Dia pasrah pada Allah, apapun perintah Allah. Sekarang Ibu, Assalamualaikum. Pengen punya anak seperti Ismail yang selalu pasrah pada Allah? Yakin? Berarti Ibu siap jadi Siti Hajar, oke? Enggak, pura-pura Siti Hajar. Niki bapaknya Ismail, Ibrahim. Istriku Siti Hajar. Iki kok do meneng kabeh iki penting wong sing. Ulangi. Istriku Siti Hajar. Aku diperintah Allah meninggalkan engkau di tengah padang pasir yang panas. Setelah kita mengalami perjalanan yang jauh dari Palestina sampai Mekah ini. Dulu belum namanya Mekah, tempat itu jauh Bapak Ibu. Tempatnya berjam-jam, bukan berjam-jam, berhari-hari, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Ibu, Bapak, Palestina itu Masjidil Aqsa, anggaplah Masjidil Aqsa nggih. Masjidil Haram itu jaraknya 1233 km. Pinten? Perjalanan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Tapi Nabi Muhammad enak, alhamdulillah, wong naik buruk, gitu. Ibrahim jalan kaki, atau mungkin berkuda, jalan darat. Dari Palestina, Ka'bah, sekitar Ka'bah, Mekah, ribuan kilo. Banyuwangi, Jakarta, jalan. Siti Hajar nggak mengeluh. Halo Siti Hajar, Assalamualaikum. Siap pasrah pada Allah. Berarti panjenengan siap jadi Siti Hajar? Ulangi, istriku atas perintah Allah, kau akan kutinggalkan di tengah padang pasir yang panas. Tidak ada makanan kecuali yang sedikit dan juga tidak ada bangunan panas. Siap enggak istriku atas perintah Allah? Betul istriku? Tenannya, ya Allah, baru ditinggal di Parangtritis. Jenengan sudah, iki piye to iki jane sayang parang iki ya Allah. Ditinggal di rumah dengan fasilitas komplit. Masih seudon suamiku. Tiga-tiganya engkau telah jarum super. Jarang di rumah suka perempuan lain. Pon seudon to niku. Bapak, assalamualaikum Pak. Bapak, assalamualaikum. Sudahkah kita Idul Fitri sebagaimana Idul Fitrinya Nabi Ibrahim? Lama enggak punya anak, begitu punya anak seneng. Anakku lahir, seneng. Tiba-tiba harus ditinggalkan di tengah padang pasir yang panas. Rela mboten Pak? Falamma balagha ma'ahu sa'yan, ketika Ismail sudah bisa sa'i sendiri. Maksudnya makan enggak disuapin, mandi tidak tidur tidak tidur tidak ditidurin, meletet anaknya, tidak dikelonin. Kurang lebih 10 tahun ketemu anaknya. Bayangan saya, anakku Ismail, Ismail anakku. Kamu namanya siapa nak? Rizky, tak kira Ismail ya dek. Seneng. Bapak Ibu, saya jarang di rumah. Ketemu anak saya, baru seminggu nggak ketemu, seneng. Anak saya, Abi,
Happy datang. Hihi. Itu siapa tadi? Alias saya nirokke anak. Saya seneng ketemu anak saya, baru seminggu ditinggal. Ketemu anak saya seneng, apalagi paling seneng ketemu anaknya mertua. Aku jadi malu. Bahagia. Begitu ketemu kok disuruh menyembelih. Siap apa enggak Pak kira-kira kalau kita jadi Ibrahim? Siap mboten? Siap mboten Pak? Paling basa waranggononipun Iman, 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 iman. ini wayahe ngaji bukan ngutang anak. Oh ini pun gede-gede. Bapak Ibu, Idul Fitri itu berarti maknanya pasrah. Kosongkan hatimu. Maka Syawalan Idul Fitri bukan setahun sekali. Setiap hari. Saat kita sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Idul Fitri. Pasrah. Tangannya begini. Bapak Ibu, kalau saya begini apa namanya? Kepada Samira Budi, gerak. Kalau kanan namanya hormat, kalau kiri namanya apa? Ya Allah Bu, blereng niku ndeso. Bahasa Inggris, ndeso. Yang kutho silau. Silau men, laki-laki, perempuan silawati. Silau men, silawati. Gini silau. Kalau keduanya diangkat apa namanya? Angkat tangan. Serahkan rambakmu padaku. Ya Allah, dilebokke. Makna angkat tangan itu napa Bapak Ibu? Pasrah. Berarti pasrah itu nol. Nolkan hatimu. Maka anak muda sekarang kalau bilang, kosong-kosong ya, itu malah yang betul Bu. Kosong-kosong ya, kosong-kosong tuh kosongkan hatimu, tunduk pasrah pada Allah. Madep, mantep, melu, marang. Maratua, iki maratuane wis tuwa kaya ngene kaya. Maranam ngono lho ya. Marang Allah, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah, apapun kita, punyaan kita apa, pasrahkan pada perintah-perintah Allah. Itu Idul Fitri. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Pasrah. Orang kalau sudah pasrah nyaman. Nopo? Yuk matematika. 1 ditambah 1 sama dengan itu kalau pasrah pada otak pikiran kita. Tapi kalau kita sudah Idul Fitri 1 tambah 1 pasrahkan pada Allah. Maka yang terjadi 1 tambah 1 27. Sholat. 1 orang. Allahu Akbar. Tambah 1. Kok jijik iki lho. Wani-wani nih lho. Sama Ustadz kok bilang jijik. Wah, matur nuwun Dek. Soalnya yang lainnya cuma batin ngerumpi ngerasani. Ya. 1 tambah 1 berapa pahalanya? 27. Kalau kita sudah Idul Fitri, Allah itu bukan hanya memanjangkan umur, tapi juga akan memberikan rezeki yang mulia. Tidak usah tepuk tangan.
Astagfirullahaladzim. Kalau kula matur tidak usah tepuk tangan, malah tepuk tangan. Pasrah. Jadi orang kalau sudah pasrah, rezekinya akan ditambah. Wa razaqahum min laitsu la yahtasib. Yang kedua, 9 dikurangi 1, pinten? Itu kalau pasrah pada otak. Tapi kalau kita pasrah pada Allah, 9 dikurangi 1, 0. 0, kosong. Protes, Dek. 0. Bingung kan? Bingung kan? Silahkan jawab bahasa Jawa Arab. Mumet. Kemana mumet? Mboten sah mumet. Kalau enggak percaya, jam 12 nanti silahkan wudhu. Enggak cuma sekali, silahkan wudhu 9 kali. Monggo. Setelah wudhu, sholat, Allahu Akbar, dikurangi 1. Oh, aduh, isih ana 8. Oh, alah 7. Kok cilik 6,5 berarti. Saya mau tanya, berapapun Allah mengurangi, nolkan hatimu. Kosongkan hatimu karena itu sudah ketentuan Allah. Sakit itu artinya Allah mengurangi nikmat namanya sehat. Gini apa mboten? Enggak boleh mengeluh. Aduh, kayak sakit gigi tuh ya. Daripada sakit gigi baik sakit hati. Sama gue. Untune lara malah duka kabeh, berarti dia enggak pasrah. Kalau sudah pasrah, kosong, berarti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan khawatir, tidak akan kecewa, pasrah pada Allah. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, terakhir, pasrah tadi membentuk apa? 0. Betul nggih? Idul Fitri bentuk angka 0. Saat saya kepanasan, sumuk, di depan ada kipas angin misalnya, di sini ada kipas angin. Apa yang saya rasakan? Ulangi, saat kula nembe sumuk atau panas, keringat bercucuran, di dekatnya ada kipas angin. Apa yang saya rasakan? Napa? Biasa tetap panas, wong kipas angin mboten mubeng. Cuman dekat kipas angin. Ning mboten mubeng. Padha wae to? Nggih to? Tapi kalau kipas angin baru berputar, kipas anginnya baru Idul Fitri. Baru pasrah pada sang pembuat. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Isis itu di Suriah. Silir, nyaman, sejuk, ya Panda? Berarti orang yang Idul Fitri mestinya selalu membuat orang jadi nyaman. Tepuk tangan dulu. Ketemu orang, anak kita, Assalamualaikum. Oh, ya Allah, hebat dasar. Duduknya di bawah sayang. Duduknya di bawah sayang. Rapopo. Tapi kalau hatinya belum Idul Fitri, marah. Iso linggih ngisora. Iso linggih ngisora. Duduk. Enak sapa iki? Malah guyang-guyu. Itu kalau hatinya itu jauh dari Idul Fitri. Pak Untat, saya tuh ngajak anak saya sholat tapi kadang-kadang susah kalau sabar. Kadang-kadang bapak ibunya enggak sabar. Sholat. Sholat apa ora? Sholat. Anak kita, ya sholat. Rampung. Karena hati kita belum Idul Fitri. Siapa yang sering dimarahi ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu ingat, anak ingatan gue, ojo to le.
Neng pon ketok kok Bu, ngaten pon ketok. Aduh, ya Allah, ternyata di sini ada bapak ibu yang lugu, lumayan gewalak. Anaknya do rebutan remote. Aku sembah, SpongeBob. Kakaknya aku cedek Indonesian Idea tau. Non? Indonesian? Oh, udah sering nonton berarti. Rebutan. Aku. Ibunya datang dengan wajah yang kok do rebutan nih? Sabar. Do iso sabar apa ora Sabar. Sabar kok wajahnya itu sabar. Niki sabar napa mboten niki? Mboten. Berarti jenengan dereng Idul Fitri. Belum memberikan kasih sayang. Mestinya datangi pelan di astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim. Sabar. Remote-nya nggo ibu sinetron wae. Sabar loh. Itu namanya sabar neng yo kebangetan. Bapaknya toko, sabar to Bu, ya Allah, bal wae to Bu. Sabar kabeh. Subhanallah. Enak. Orang kalau hatinya sudah Idul Fitri, tangannya kok ringan berbuat baik. Nggih napa mboten? Sudah rahmat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah, kita bisa bersifat saling kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Mas, foto Mas. Foto dulu. Mong pisan toh. Pon. Saya ulang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau hati kita bersifat keras hati, maka orang lari dari kita, jamaah kita, anak kita sendiri akan mengatakan, ibu saya, ibu yang lugu, lumayan gualak. Gitu Bapak Ibu, makanya hati-hati. Bagaimana supaya bisa bersikap kasih sayang? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Artinya apa? Saling meminta maaf dan memberi maaf. Wastaghfir lahum, saling memohon ampun kepada Allah. Kalau ada persoalan, yuk kumpul bareng-bareng pripun. Nyaman. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semangat dumateng kula panjenengan sami. Nyun pangapunten nggih kathah gojekipun nggih. Mudah-mudahan manfaat. Kuncinya satu, surat Al-Baqarah 100. Orang yang berjuang pasrah pada Allah, harta benda semuanya diberikan kepada Allah, Allah akan memanjangkan umur kita. Setidaknya hati jadi sabar. Kalau hati sabar, hatinya tenang. Kalau tenang, hidupnya bisa insya Allah panjang di dunia. Di akhirat, kita masih akan selalu menjadi sebuah inspiratif atau dikenang oleh orang yang baik pada kita semuanya. Maka monggo sareng-sareng kita menjadi orang yang selalu Idul Fitri. Kata kunci yang kedua adalah pasrah. Idul Fitri maknanya pasrah. Sholat itu namanya pasrah. Apapun yang kita lakukan semata-mata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jam 10 lebih 5 menit pengajian saya lanjutkan dengan penutup. Nah, penutupnya adalah kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Ada kelebihan enggak? Non? Mboten enten. Snack kertas gelas, nanti masih ada bagi doorpress ya, tapi pesan saya tolong dimasukkan di plastik atau di tempat tertentu, jangan sampai nanti ngaji kok malah mengotori masjid ini dan sekitarnya. Setuju? Maksud saya tetap di samping kita, begitu selesai jamaah buang sampah di tempatnya. Insya Allah sebelum pengajian bersih, setelah pengajian juga bersih. Nah sebelum dilanjutkan jangan kemana-mana, karena yang satu ini mau lewat. Mau lewat enggak dek? Enggak, pemirsa enggak jadi lewat. Jadi saya akhiri dulu, aku qali hadza fa astaghfiruh. Silahkan kotak mau dihubungi lagi monggo, minimal 30.000 monggo.
Saya paksa jenengan nyemplungi kotak 30.000. Dengan terpaksa nyemplungi infak, insya Allah terpaksa masuk surga, nggak apa-apa. Terpaksa masuk surga lebih baik daripada masuk neraka dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Aku qouli hadza fa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.